Ustadz, bagaimana meluruskan perkataan yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki wajah? Yang pertama, tidak ada yang lebih mengetahui, mengenal Allah lebih daripada Allah. Betul atau tidak? Ada yang lebih mengenal tentang Allah melebihi Allah? Tidak ada. Tidak ada yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melebihi Allah subhanahu wa ta'ala mengenal tentang dirinya. Ini yang pertama, kaidah. Yang kedua, dari mana kita mengetahui segala sesuatu tentang Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah dari Al-Quran? Bukankah kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat Al-Quran? Dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, itulah pula yang kita tetapkan. Apa yang disebutkan dalam hadits-hadits yang sahih, itu pula yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Adapun kesimpulan-kesimpulan orang yang pada saat menetapkan sebagian dari nama atau sifat Allah, tapi mereka kelewat batas bagaimana semestinya menetapkan, atau bahkan mengingkari nama dan sifat Allah yang padahal Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya, maka kita tidak bisa menerima ucapan mereka. Kita lebih menerima ayat-ayat Al-Quran, kita lebih menerima hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Allah firmankan tentang dirinya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jelas. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya akan binasa, hancur pada hari kiamat. Wa yabqa. Dan yang menetap wajhu rabbika adalah wajah Rabbmu. Ustaz, nanti kalau kita tetapkan wajah Allah berarti mungkin kita akan serupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa kita susah untuk menetapkan wajah Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya? Sementara kita merasa harus pergi dulu jauh-jauh menyerupakan Allah dengan makhluknya untuk bisa menetapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam punya wajah, sebagaimana seekor ikan punya wajah. Gajah punya wajah, semut punya wajah. Di wajahnya ada matanya, ada ininya, ada itunya. Apakah ada seorang pun di antara kita yang bisa berkata bahwa wajah ayam sama seperti wajah gajah? Jawabannya tidak. Sama-sama wajah. Jika sama-sama wajah di antara para makhluk mungkin berbeda, padahal namanya sama wajah, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala, yang pasti tidak sama dengan siapapun di antara makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita beriman tentang ayat ini, kita tidak akan menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapapun di antara makhluk. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Allah memiliki wajah, maka tetapkan wajah Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Tetapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya. Sebagaimana kita tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita tidak mungkin bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala atau yang lain di antara sifat-sifat. Siapapun di antara kita kalau ditanya, coba sebutkan, deskripsikan orang yang paling ganteng, maka saya bisa jamin siapapun di antara kita berbeda. Dia akan mendeskripsikan orang yang ganteng sesuai dengan yang pernah dia lihat. Dia tidak mungkin menyebutkan deskripsi orang yang ganteng yang belum pernah dia lihat. Betul atau tidak? Maka demikian pula siapapun di antara kita yang tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mungkin pernah bisa menyatakan bahwa Allah wajahnya demikian dan seterusnya. Tapi Allah menetapkan bahwa Allah memiliki wajah di dalam ayat Al-Quran, kita tetapkan. Bagaimana wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapkan dulu bagaimana zatnya. Kalau kita tidak pernah bisa menetapkan zat Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa, maka mustahil kita bisa menetapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifat Allah yang lainnya. Kita harus belajar, kita harus punya ilmu. Jangan sampai kita digunjang-ganjingkan oleh orang-orang yang tidak berilmu sekalipun titelnya berderet. Yakinlah bahwa tidak ada kebenaran kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Sadaqallahul azim. Dan tidak ada kebenaran yang absolut melebihi hadis-hadis sahih yang telah disabdakan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun sebagian orang yang bahkan sampai menyebutkan wal'iyadzubillah Allah seperti Angry Bird atau yang lain sebagainya, wal'iyadzubillah, lisannya lisan yang keji. Sebelum kita bilang bahwa di dalam pikirannya terdapat pikiran-pikiran yang keji. Bagaimana mungkin ia bisa menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapapun di antara makhluknya? Padahal dia tidak pernah melihat Allah. Bahkan dia pun tidak mampu untuk membayangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya seorang yang beriman, dia beriman dengan semua yang Allah sebutkan tentang dirinya. Itulah iman terhadap yang ghaib. Sifat pertama yang Allah sebutkan tentang kaum muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun dia tidak pernah melihat Allah. Dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman terhadap malaikat sekalipun dia tidak pernah melihat malaikat. Dia beriman terhadap surga dan neraka sekalipun dia tidak pernah melihat surga dan neraka. Bukan kemudian menyamakan surga dengan neraka dengan sesuatu yang pendek ada di dalam pikirannya. Tidak setiap yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Kita beriman bahwa kita memiliki nyawa, ruh. Beriman atau tidak? Kita percaya bahwa kita ada ruhnya ini. Ada jasmani, ada rohani, ada ruh. Seperti apa ruh kita? Bulat, keras, asap, cair, butiran. Apa bentuknya? Kita percaya bahwa kita punya nyawa meskipun kita belum pernah melihat seperti apa nyawa kita. Maka tidak setiap yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diimani. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Wallahu a'lam.